Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Senin tanggal 23 Mei 2022 dalam masa Paskah yang ke-6. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, panggillah kami ke Yerusalem untuk melihat hamba-Mu yang telah Kau curai roh-Mu sepenuhnya, agar kami dapat memahami dan meyakini bahwa Dialah butir gandum yang jatuh ke tanah dan mati, supaya dapat menghasilkan buah berlimpah. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Senin, dalam masa Paskah yang ke-6, diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai pasal 6 ayat 4a. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku. Semuanya ini Kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak Aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Aku. Tetapi semuanya ini Kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa Aku telah mengatakannya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kata bersaksi dalam kitab suci berasal dari bahasa Yunani, yaitu martureo, yang juga berhubungan dengan istilah martir atau pembela iman. Dalam konteks iman, tindakan bersaksi sebenarnya merujuk pada kesaksian atau pengalaman iman yang kita bagikan dengan orang lain. Namun kesaksian iman itu pun hanya mungkin terjadi berkat karya Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Kesaksian yang diberikan oleh para murid Kristus dimungkinkan pula oleh karena hubungan yang terjalin dengan Kristus sendiri. Seperti kata-kata Yesus sendiri yang kita dengar melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi.
tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sekalipun demikian, kesaksian iman yang diberikan oleh setiap orang beriman akan selalu dihadapkan dengan penolakan dan kesulitan. Karena itu, setiap orang yang bersaksi haruslah juga setia dan rendah hati dalam pewartaan. Setidaknya inilah yang dialami oleh para rasul dalam seluruh pewartaan dan kesaksiannya. Para rasul selalu membiarkan dirinya dituntun oleh Roh Kudus. Meskipun menghadapi tantangan, para rasul tak pernah menyerah. Dalam pengalaman para rasul, kita menemukan kebenaran bahwa kesaksian para rasul hanya berbuah dalam diri seseorang apabila Tuhan sendiri berkenan membuka hatinya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, gereja di masa kini pun membutuhkan orang-orang Katolik yang setia dan rendah hati, membagikan pengalaman iman kepada siapapun yang dijumpai dalam hidup setiap hari. Selebihnya, tanggapan dan keterbukaan hati orang semata-mata ada dalam rancangan Tuhan. Iman yang sejati akan tumbuh dengan baik jika berasal dari roh kebenaran. Apa yang kita perlukan, apa yang perlu kita lakukan adalah bersaksi dengan membagikan pengalaman-pengalaman iman yang telah mengubah kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita pun dipanggil untuk bersaksi dalam seluruh kehidupan kita. Medan tempat kita bersaksi adalah medan di mana kita dipanggil dan diutus untuk melayani Tuhan lewat panggilan, tugas, atau pengabdian yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu, setiap orang Katolik harus menyadari bahwa apapun pekerjaan, profesi yang ia jalani, hendaklah menjadi medan bagi dia untuk bersaksi tentang Kristus yang ia imani. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas dan pengabdian, orang Katolik hendaknya selalu mengandalkan Allah. Dengan mengandalkan Allah, maka orang akan selalu menghindarkan diri dari perilaku-perilaku yang bertentangan dengan kehendak Allah. Seperti misalnya korupsi, nepotisme, KKN, curang, dan lain-lain sebagainya. Maka mari para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tunjukkanlah jati dirimu sebagai orang Katolik dalam seluruh hidup dan panggilanmu, supaya orang bisa mengatakan bahwa memang orang Katolik itu berbeda dengan yang lain. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.